Shalom, nama saya Anita Desiana Borusiaan. Saya semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan pembelajaran. Yang saya pahami dari perencanaan pembelajaran itu, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, serta penilaian dan alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan pembelajaran. 2. Benefit yang Anda dapat dalam perencanaan pembelajaran dalam perkuliahan. Yang saya dapat yaitu pengertian perencanaan pembelajaran, metode perencanaan pembelajaran, tujuan perencanaan pembelajaran, pengertian model desain sistem instruksional berorientasi pencapaian kompetensi, yaitu gambaran proses rancangan sistem tentang pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam upaya pencapaian kompetensi. Karakteristik desain sistem instruksi berorientasi pencapaian kompetensi, yaitu secara jelas menggambarkan langkah-langkah yang harus ditempuh. Model faktor penghambat model desain instruksi berorientasi pencapaian kompetensi, ada beberapa faktor, yaitu penghambatnya terhadap konsep model desain sistem instruksi pencapaian kompetensi. Banyaknya penilaian hasil belajar peserta didik merupakan hal yang cukup rumit. Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran kurang, sarana dan prasarana memadai. Standar dalam kompetensi guru, yaitu upaya perwujudan silabus menjadi persiapan pengajaran yang implementatif memerlukan kemampuan yang komparatif, yaitu pengembangan kompetensi guru. Proses pengembangan kompetensi guru dapat kita lakukan seperti penelitian, pengembangan, manajemen mutu guru, dan banyak lagi. Komponen-komponen yang dalam perencanaan pembelajaran atau RPP, yaitu komponen-komponennya identitas program pendidikan atau standar kompetensi lulusan SKL, kompetensi inti atau KI, yaitu kompetensi inti adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada tingkat kelas. Kompetensi dasar atau KD, yaitu kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang diterapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dan kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang merupakan tolak ukur capaian KD yang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, sikap, dan nilai-nilai karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah rumusan perilaku yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari kompetensi dasar. Materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran adalah hal yang membuat faktor, konsep, prosedur, dan metakognitif yang relevan dengan tuntutan kompetensi dasar dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Strategi pembelajaran, yaitu strategi yang meliputi pendekatan dan metode pembelajaran untuk dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tahap pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter sesuai dengan hasil pemecahan pemaduan sinteks model dalam perencanaan pembelajaran. Alat, bahan, dan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi.
Sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran meliputi buku, lembaran penilaian, lembaran tugas, internet, dan lain-lain. Penilaian pembelajaran merupakan keputusan hasil pencapaian yang didasarkan atas pengumpulan data menggunakan instrumen pengukuran baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Jelaskan dengan singkat pengembangan materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran yaitu bagian dari isi rumusan KD, merupakan objek pengalaman belajar yang berinteraksi dengan peserta didik dengan lingkungannya untuk menyampaikan kemampuan dasar berupa perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Indikator penyampaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik, bukti telah menguasai KD. Tujuan pembelajaran yaitu dirumuskan berdasarkan KD KI 3 dan KD KI 4 dengan mengintegrasikan dimensi sikap dan nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan. Manfaat dari perencanaan pembelajaran, benefit dari perencanaan pembelajaran, komponen-komponen RPP, pengembangan materi pembelajaran, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas tengah semester dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran, dosen pengampun Bapak Andrianus Nababan, MPD. Terima kasih. Salam.